Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita atau kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang disusun oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu kita Kelampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf atau memperbaharui niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita dan kita mengulang sedikit. Pasal yang ketiga adalah sunnat haji. Setiap orang yang ingin melakukan ihram disunnatkan lebih dahulu mandi. Sekalipun bagi wanita yang sedang haid atau nifas, karena tujuan mandi adalah untuk membersihkan tubuh. Tujuan mandi adalah untuk membersihkan tubuh. Namun bagi perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas, berniat mandi sunat. Berniat mandi sunat. Namun bagi mereka disunatkan menunda ihram sampai mereka suci dari haid dan nifas. Jadi ditunda ihramnya, ya kah? Bagi orang atau perempuan yang sedang haid, menstruasi atau nifas tadi. Sunat bagi wali yang mengirimkan atau mengihramkan anak-anak yang belum mumayyiz. Sunat bagi wali yang mengihramkan anak-anak yang belum mumayyiz. Artinya walinya nang mengihramkannya. Siapa yang tidak menemukan air, maka sunat bertayamum
Dan yang seperti ini berlaku bagi semua macam mandi, seperti yang akan diterangkan kemudian. Artinya orang hendak mandi tapi kada ada air, itu sunat bertayamum. Sunat dikala ingin masuk ke dalam kota Makkah sekalipun tidak berihram mandi, seperti yang diterangkan di atas. Jadi sunat juga ya kah, ketika kita hendak masuk kota Makkah itu sunat dulu mandi, ya kah, mandi. Apalagi kita yang datang dari jauh, misalnya dari Indonesia, ya kalau berapa jam di pesawat tuh, 9 jam lebih. Nunggu pulang di airport berapa jam, sampai ke sana lapah tuh Pak, mandinya sigar coba mandi. Jadi sunat juga mandi orang yang ingin masuk ke dalam kota Makkah. Tetapi bagi yang ingin keluar kota Makkah maksudnya, karena hendak mengerjakan umroh ke tanah halal yang dekat dengan kota Makkah, yang diperkirakan bau tubuhnya tidak berubah selama dalam perjalanan, umpamanya ke Tan'im, maka sunat mandi di sana. Jadi orang yang di dalam kota Makkah pun ya kah, ketika hendak mengambil mikot ke Tan'im, ya kah, sunat juga mandi di Tan'im tersebut. Maka sunat mandi di sana Tan'im tadi ya kah, karena hendak berihram. Dan tidak disunatkan mandi karena hendak masuk ke kota Makkah, karena tubuh telah bersih dari mandi yang dahulu. Demikian juga yang berlaku bagi yang berihram haji, orang yang hendak berihram haji, dan tempat itu tidak disunatkan mandi karena ingin masuk ke kota Makkah. Sunat mandi kalau ingin masuk ke tanah haram atau ke dalam Ka'bah, atau ingin masuk ke dalam kota Madinah, atau hendak wukuf di Arafah, sunat dia mandi ya kan, hendak masuk ke kota Madinah, hendak masuk ke Ka'bah, hendak wukuf di padang Arafah, itu disunatkan mandi. Lebih afdol mandi bagi orang yang wukuf sesudah gelincir matahari. Lebih afdol mandi bagi orang yang wukuf, ya kan, hendak wukuf nih sesudah gelincir matahari, namun dianggap sudah memperoleh pahala sunat kalau mandi sesudah terbit fajar. Artinya kenapa fajar? Ya kan, sesudah terbit fajar, misalnya lo mandi hendak wukuf, memperoleh pahala sunat juga, ya kan. Cuman yang terabdol tadi mandinya itu ya kan setelah gelincir matahari. Sunat mandi karena ingin berhenti di Muzdalifah. Ya, sunat mandi karena ingin berhenti di Muzdalifah sesudah terbit fajar dan masuk waktu mandi sesudah tengah malam. Masuk waktu mandi sesudah tengah malam. Sunat mandi ketika hendak melontar semua jumroh. Sunat mandi
ketika hendak melontar semua jumroh pada setiap hari tasyrik. Pada setiap hari tasyrik ya, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Karena diterangkan di dalam beberapa riwayat dari para sahabat bahwa mereka memperbuat yang seperti itu karena tempat itu adalah tempat berkumpul manusia yang dikiaskan dengan mandi hari Jumat yang serupa dengan itu ya, orang yang hendak melontar tadi atau hendak mandi menghadiri Jumat. Dan yang terafdol mandi karena ingin melontar sesudah gelincir matahari, itu yang afdol. Dan tidak sunat mandi karena hendak melontar jumroh Aqobah pada hari raya, itu kada sunat mandi. Tidak sunat mandi karena ingin bermalam di Muzdalifah, karena ingin tawaf kudum, kada sunat juga, atau tawaf ifadah kada sunat juga mandi, atau karena hendak bercukur karena dianggap cukup dengan mandi yang dahulu, cukup aja sekali tadi ya kan. Sunat sesudah mandi ihram memakai wangi-wangian. Sunat sesudah mandi ihram memakai wangi-wangian baik bagi lelaki maupun ataupun perempuan. Berbeda dengan perempuan yang ingin menghadiri sholat berjamaah dengan kaum lelaki, dan juga tidak boleh perempuan yang menjalani iddah kematian memakai wangi-wangian. Ini bagi bebinian ya kah? Bagi bebinian yang hendak menghadiri sholat berjamaah dengan kaum lelaki itu tidak boleh memakai wangi-wangian. Kenapa alasannya? Ujar guru sekumpul ya kah? Setiap lelaki yang mencium bau wangi dari perempuan tadi itu hukumnya sama dengan berzinah. Ya kah? Apabila babinian tuh pakai wangi-wangian, lalu lelakian yang bukan mahram mencium, itu hukumnya sama dengan berzinah. Wangi-wangian terbaik adalah kasturi, kemudian kasturi yang dicampur dengan air mawar agar hilang kasturinya, dan semua ini digosokkan di tubuh, namun tidak sunat bahkan makruh menyapu wangi-wangian di pakaian, jadi di tubuh aja. Dan tidak haram kalau masih tertinggal wangi-wangian di tubuh sesudah berniat ihram, dan boleh membiarkannya sekalipun pada pakaian. Kenapa jadi disuruh Bapak bawa wangi-wangian ya kah? Karena kalau sudah berihram ya kah, kita kada boleh lagi memakai minyak wangi itu. Kalau sudah memakai pakaian ihram kada boleh lagi, itu larangan ya kah, memakai wangi-wangian. Makanya sebelum sesudah mandi itu disunatkan memakai wangi-wangian sebelum memakai pakaian ihram. Kalau sudah memakai pakaian ihram kada boleh lagi memakai wangi-wangian tadi.
Dan tidak haram tadi kalau masih tinggal wangi-wangian di tubuh sesudah berniat ihram. Dan boleh membiarkannya sekalipun pada pakaian. Ya kan, yang haramnya kada boleh itu sudah memakai pakaian ihram bawa pakai wangi-wangi, yang kada boleh. Kalau diambil wangi-wangian yang ada pada pakaian atau pada tubuhnya kemudian diletakkan lagi pada pakaian atau tubuh sedang ia dalam keadaan ihram atau pada pakaian yang dibubuhi wangi-wangian sesudah dipakainya kemudian dilepaskannya kemudian dipakainya lagi, maka wajib ia fidyah, membayar fidyah, bayar denda aja kita. Kalau wangi-wangian disentuh dengan tangan sengaja, ya kah, wajiblah membayar fidyah. Tetapi kalau wangi-wangian itu berpindah karena dibawa paluh, tidaklah mengapa karena bukan disengaja. Sunat bagi lelaki sebelum berihram memakai sarung dan selendang karena mengikuti cara Nabi. Dan warna sarung dan selendang adalah warna putih lagi baru ya kan, lagi baru, karena Nabi SAW bersabda ilbasu min siyabikumul bayad, artinya pakailah dari pakaian kamu yang berwarna putih. Nih kain ihram nih masuknya ya kan, hadis riwayat Ahmad, Daruqutni, Baihaqi, Ibnu Majah dan Abu Daud dari Ibnu Abbas. Pakaian ihram maksudnya ya, satu untuk sarung, satu untuk selendang. Kada boleh memakai pakaian yang berjahit, itu bagi lelaki ya kah? Kada boleh bacawan segala macam, kada boleh bawa puluh-puluh itu bang ya kah, orang-orang berihram. Kada boleh memakai pakaian yang berjahit, itu bagi lelakian. Dan kalau tidak ada yang baru, maka boleh yang sudah pernah dicuci, dan sunat mencuci kain yang baru kalau kebiasaannya kain itu kena najis pada sebagiannya. Sunat dicuci ya kah? Pakaian apa yang baru tadi kalau kebiasaan kain itu terkena najis pada sebagiannya. Sunat memakai sandal karena Nabi SAW bersabda liyuhrim ahadukum fi izarin waridain wa na'laini. Artinya hendaklah salah seorang kamu berihram dengan memakai sarung dan selendang serta sepasang sandal. Ya kan? Ihram tadi. Hadis riwayat Abu Awanah. Makruh bagi orang yang berihram yang lelaki memakai kain yang dicelup, artinya berwarna maksudnya ya kan? Terkecuali yang dicelup dengan kesumba, terkecuali dengan yang dicelup dengan kesumba. Dan makruh memakai kain yang kena najis di dalam ihram. Makruh memakai kain yang kena najis di dalam ihram. Wajib bagi lelaki melepaskan pakaian yang berjahit tadi ya kan? Dan tidak bertangkup dan tidak yang berjahit dan bertangkup. Tetapi bagi wanita dan orang yang banci tidak
tidak wajib melepaskan pakaian yang berjahit. Artinya kalau bebinian kada apa aja pakai pakaian yang berjahit, tapi kalau lelakian tidak boleh. Dan bertangkup tadi, bahkan wajib membuka muka dan kedua tapak tangan sampai pergelangan tangan. Nah itu orang yang ihram tadi ya, menutup kepala kada boleh juga pakai peci, harus dibuka. Sunat bagi lelaki sebelum mandi mencukur kumis. Sunat bagi lelaki sebelum mandi mencukur kumis, ya kan? Mencabut bulu ketiak sunat juga. Mencabut bulu ari-ari sunat juga, dan memotong kuku. Terkecuali kalau sudah mendekati tanggal 10 Zulhijjah. Semua itu ditunda dan dikerjakan sesudah menyembelih korban. Ya, kalau berkorban, ya kan? Nah, tapi orang haji semua berkorban, ya kan? Sunat sesudah memperbuat yang disebutkan di atas, mengerjakan sholat 2 rakaat dengan niat sholat sunat ihram yang lafalnya berbunyi usolli rakaatain sunatal ihram lillahi ta'ala. Artinya setelah kita memakai pakaian ihram tadi, maka disunatkan ya kan sholat 2 rakaat dengan niat usolli rakaataini sunnatal ihram lillahi ta'ala. Sahjaku aku sembahyang 2 rakaat sunat ihram karena Allah Ta'ala. Jangan mengerjakan sholat sunat ihram dalam waktu karohah. Waktu karohah atau waktu makruh maksudnya. Karena mengerjakan sholat pada waktu itu makruh, terkecuali dalam Masjidil Haram. Cukuplah sebagai ganti sholat sunat ihram dengan mengerjakan sholat fardu atau sholat sunat yang lainnya. Tetapi kalau diniatkan sholat sunat ihram bersamaan dengan sholat fardu atau sholat sunat lainnya, diperolehnya pahala sholat fardu dan sholat sunat yang lainnya. Dan kalau telah diniatkan sholat sunat ihram bersama dengan sholat yang lainnya, terlaksanalah tuntunan untuk mengerjakan sholat sunat ihram. Namun tidak mendapat pahala sunat ihram sebagaimana yang diterangkan dalam uraian sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai mengerjakan sholat sunat ihram 2 rakaat, hendaklah ia berniat ihram sambil menghadap ke arah kiblat, ya kan? Hendaklah ia berniat ihram sambil menghadap ke arah kiblat. Dan yang lebih afdal berniat ihram ketika hendak berjalan. Kalau berkendaraan, hendaklah sesudah berada di atas kendaraan yang sudah berada di jalan kota Makkah. Dan kalau berjalan kaki, hendaklah berniat ihram ketika berhadapan ke jalan kota Makkah. Cara yang pertama ketika mengikuti cara Rasulullah, cara yang pertama ya karena mengikut cara Rasulullah, dan cara yang kedua dikiaskan dengan cara yang pertama. Sunat bagi yang memasuki kota Makkah sebelum wukuf ya mandi lebih dahulu. Sunat bagi yang memasuki kota Makkah sebelum wukuf mandi lebih dahulu karena mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan karena ingin memperoleh pahala yang tidak diperoleh kalau dikerjakan sesudah wukuf.
Artinya sebelum wukuf sunat mandi, jangan sesudah wukuf hanya mandi, ya kan? Berarti kada diperoleh pahala sunat. Sunat masuk kota Makkah dari arah yang tinggi, yang dinamakan hajun, ya kan? Hajun, sekalipun jalan yang dilaluinya masuk kota Makkah bukan melalui daerah itu, karena mengikuti cara Rasulullah. Sunat masuk kota Makkah pada waktu siang dan yang terafdol pada pagi hari sesudah mengerjakan sholat subuh, karena mengikuti cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 menit lagi. Oh, ya. Sunat masuk ke dalam kota Makkah dengan berjalan kaki tanpa memakai sandal, dengan syarat jika tidak mendatangkan kesulitan. Artinya kada panas. Ya, dengan syarat tidak mendatangkan kesulitan. Tidak ditakutkan kakinya terkena najis dan tidak menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan karena berjalan tanpa memakai sandal. Jadi sunat masuk ke kota Makkah ya kah dengan cara berjalan kaki tanpa memakai sandal, dengan syarat tadi jika tidak mendatangkan kesulitan, tidak ditakutkan kakinya terkena najis, dan tidak menyebabkan ia tidak dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan karena berjalan tanpa memakai sandal. Berjalan kaki tanpa sandal menunjukkan tanda merendahkan diri dan menunjukkan budi yang tinggi. Karena itulah disunatkan berjalan tanpa memakai sandal dari awal ihramnya dengan syarat yang disebutkan di atas tadi. Artinya kalau tidak mendatangkan mudarat. Nah, kira sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, serta tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita baik hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.